Halo teman-teman semua. Ya, jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai letusan Gunung Kelud di tahun 2014. Nah, tapi sebelum kita masuk ke isi video nanti, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya adalah Stephen Gustiawan, dan saat ini saya berada di kelas 11 IPS nomor absen 7. Ya, jadi di video kali ini kita akan belajar ada 4 pembahasan yang akan saya bawakan di presentasi kali ini. Yang pertama mengenai letusan Gunung Kelud tersebut. Bagaimana kita akan menganalisa letusan Gunung Kelud di tahun 2014. Lalu yang kedua yaitu mengenai kronologi letusan. Ya, kronologi erupsi Gunung Kelud. Yang ketiga adalah mitigasi. Jadi di mana upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana. Ya. Lalu yang keempat yaitu lembaga. Jadi kalau di bagian lembaga ini kita akan membahas lembaga-lembaga baik secara formal maupun non formal yang terlibat dalam penanganan bencana. Nah, sekarang kita masuk ke topik pembahasan yang pertama, yaitu mengenai letusan Gunung Kelud tahun 2014. Nah, letusan Kelud di tahun 2014 adalah rangkaian peristiwa gunung berapi yang terjadi di Gunung Kelud, Jawa Timur, Indonesia. Nah, aktivitas seismik dimulai pada awal Februari 2014, tepatnya pada tanggal 2 Februari, saat statusnya dinaikkan menjadi waspada, yang akhirnya menyebabkan letusan gunung berapi besar pada hari Kamis malam, tanggal 13 Februari 2014, yang melontarkan material vulkanik hingga menutupi hampir seluruh Pulau Jawa. Nah, letusan yang sudah terjadi 7 tahun yang lalu ini membuahkan sekitar hampir 150-200 juta meter kubik abu vulkanik dan pasir yang terangkat hingga 17 km. Tingginya semburan material vulkanik itu membuat hampir sebagian wilayah Jawa Timur mengalami hujan abu. Tapi tidak hanya di Jawa Timur, di beberapa daerah lain di Jawa Tengah misalnya, ada di kota Solo, di kota mana lagi, ada banyak sekali. Lalu di daerah istimewa Yogyakarta, lalu di Jawa Barat, mengalami hal yang serupa juga. Terjadi hujan abu dan pasir Gunung Kelud yang terletak di Jawa Timur juga tersebar sampai di mana? Di kota Bandung. Ya, jadi bayangkan dari Jawa Timur di kota perbatasan kota Ngawi, kota Nganjuk di sana, ya, hasil letusan tersebut itu tersebar sampai di provinsi Jawa Barat. Itu kalau jaraknya cukup jauh ya, dan luar biasa sekali letusan Gunung Kelud saat itu. Nah, dari kasus letusan ini, ya, sangat kita simpulkan bahwa letusan Kelud ini termasuk pada bencana alam. Kenapa? Karena bencana ini terjadi karena faktor rangkaian fenomena dari alam ataupun dari gunungnya sendiri. Jadi letusan Gunung Kelud ini tidak ada faktor yang mempengaruhi dari non alam, mungkin dari manusia atau yang lain, tidak ada. Jadi ini pure benar-benar dari gunung tersebut sendiri. Nah, lalu yang kedua mengenai kronologi letusannya. Ya, pada tanggal 15 Januari 2014 terjadi peningkatan jumlah gempa di Gunung Kelud yang didominasi oleh gempa vulkanik dangkal dan vulkanik dalam. Lalu pada 27 Januari, gempa vulkanik dangkal meningkat signifikan dalam kisaran 13 sampai 90 kejadian per hari, atau rata-rata itu 37 kejadian per hari. Nah, pada 2 Februari, berdasarkan peningkatan kegempaan vulkanik yang cukup signifikan, status Gunung Kelud dinaikkan dari status normal atau level 1 menjadi waspada level 2. Nah, pada 10 Februari, statusnya dinaikkan lagi dari waspada menjadi siaga, itu pukul 16.00 waktu Indonesia Barat.
Lalu pada tanggal 13 Februari, berdasarkan hasil pemantauan visual dan instrumental serta potensi ancaman bahaya gunung kelut, pada pukul 21.15 waktu Indonesia Barat, status kegiatan gunung kelut dinaikkan dari siaga level 3 menjadi awas level 4. Dan kalau mungkin kita ingat-ingat, akhirnya gunung kelut itu terjadi erupsi pada tanggal Kamis malam, pada tanggal 13 Februari malam tersebut, sekitar kalau nggak salah jam 11. Mungkin kalau buat teman-teman yang tinggal di daerah Jawa Tengah, Jogja, ataupun di Jawa Barat ya misalkan, mungkin saat itu kalau kita mengingat sedikit, kita mendengar suara letusan dentuman yang benar-benar keras. Kebetulan saya tinggal di Jawa Tengah dan dekat juga dengan daerah Jawa Timur, hampir dekat ya. Jadi suara dentuman itu cukup kerasa, cukup terdengar jelas. Saat itu kalau saya masih ingat saat tidur, saya terbangun oleh suara dentuman tersebut. Tiba-tiba ada suara dentuman saja, sangat kencang sekali. Mungkin kalau kita masih ingat-ingat, jam 11 malam itu juga ada langit malam saat itu di arah Jawa Timur itu cukup berbeda. Seperti ada petir atau apa gitu kalau nggak salah. Ya. Nah, ini merupakan salah satu bukti bahwa abu vulkanik dari hasil erupsi Gunung Kelut itu menjangkau sampai di kota Jogja juga. Bisa dilihat di sini bagaimana ketebalan dari abu vulkanik yang dibawa dari hasil erupsi Gunung Kelut. Ini kalau nggak salah kondisinya saat pagi hari atau siang hari. Jadi pasca erupsi tersebut, hampir kalau di kota saya sendiri ya, di Jawa Tengah, saya di kota Solo, saat itu bagaimana matahari saja hampir tidak terlihat, tertutup oleh awan itu, abu vulkanik. Kalau biasa orang bilang itu wedus gembel, ya. Jadi ini adalah salah satu contoh dampak dari letusan Kelut. Kalau yang di sini adalah di kota Yogyakarta. Nah, ini adalah jumlah total korban yang terdampak dari erupsi Gunung Kelut. Ya, ada sekitar 89.059 jiwa. Nah, berikut rinciannya. Rinciannya ada 7 jiwa korban meninggal, ada 1.423 jiwa korban luka-luka, dan ada 87.629 jiwa jumlah pengungsi. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang ketiga, yaitu mengenai mitigasi. Mitigasi di sini saya bagi menjadi 3 bagian, yaitu ada tahap pra bencana, ada tahap tanggap darurat, dan pasca bencana. Kalau kita lihat di pra bencana dahulu, apa sih upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah resiko, mengurangi resiko dari dampak erupsi saat itu? Yang pertama mungkin kita selalu update kondisi terkini Gunung Kelut saat itu. Ya, bagaimana mungkin dari statusnya, mungkin aktivitas gunung tersebut juga kita bisa update, mungkin bisa dari media, mungkin saat itu TV ya, masih TV sangat banyak, masih sangat populer. Ya kita bisa ambil informasi dari situ, atau enggak kita mungkin bisa cari di websitenya mungkin dari BNPB atau BNPB. Ya. Lalu yang kedua, persiapan tempat pengungsian. Nah, ini mungkin untuk pemerintah daerah mungkin satu bisa mempersiapkan tempat pengungsian terlebih dahulu, berjaga-jaga apabila, karena saat itu kita belum tahu ya, karena masih tahap pra bencana. Mungkin hari-hari sebelum terjadi erupsi tersebut kita sudah persiapan dahulu. Jadi saat terjadi erupsi kita tidak tidak terburu-buru, tidak bingung kita nyari tempat pengungsian di mana. Lalu ada penyuluhan dan mengajak warga yang tinggal di dekat gunung untuk mengungsi. Ya, untuk mengungsi terlebih dahulu, menyelamatkan mereka dahulu. Lalu yang keempat ada persiapan logistik.
ya, dari alat dan bahan juga, lalu mengedepankan kebutuhan ibu dan anak. Nah, lalu sekarang yang kedua yaitu di tahap tanggap darurat, yaitu kita bisa penyelamatan warga yang masih tinggal dekat gunung, ya, mungkin bisa dibantu oleh Basarnas, oleh BNPB, BNPB setempat, ya, untuk menyelamatkan mereka yang masih tinggal dekat di gunung untuk mengungsi. Lalu kita mengevakuasi korban jika mengalami luka berat atau luka ringan, mungkin bisa ke rumah sakit terdekat. Ya. Lalu kita bisa melakukan pembagian masker kepada warga-warga sekitar dan juga ke seluruh daerah mungkin yang terkena dampaknya juga. Ya. Lalu kita menginformasikan kondisi terkini baik dari media ataupun dari para lembaga yang terkait. Nah, lalu yang ketiga yaitu di tahap pasca bencana. Apa sih yang dapat kita lakukan? Yaitu yang pertama mungkin kita bisa rekonstruksi, persiapan rekonstruksi bangunan-bangunan atau rumah yang terkena dampaknya dari hasil erupsi. Lalu yang kedua, kita bisa melakukan penyelamatan harta benda dan pemulihan prasarana dan sarana jika keadaan sudah baik. Lalu yang ketiga yaitu penyaluran bantuan sosial dari pemerintah pada seluruh korban di berbagai daerah yang terkena dampaknya. Lalu kita tetap melakukan pemantauan pada aktivitas gunung jika saja tiba-tiba aktivitas gunung meningkat dan terjadi erupsi kembali. Lalu kita juga bisa melakukan yaitu rehabilitasi psikologis para korban bencana, ya, terutama juga bagi ibu-ibu dan anak-anak kecil. Kita sampai di topik yang terakhir, topik yang keempat yaitu mengenai lembaga-lembaga yang terlibat, yang bisa terlibat dalam proses dari tahap bencana tadi, tanggap darurat dan pasca bencana. Yang pertama ada pemerintah pusat, ya, di mana tugas pemerintah pusat itu langsung mengarahkan dan mengkoordinir penanganan dari bencana sampai pasca bencana. Lalu yang kedua yaitu ada pemerintah daerah, di mana mereka untuk menjalankan kebijakan dan pemerintah dari pemerintah pusat untuk penanganan dan pemulihan daerahnya. Lalu yang ketiga ada lembaga BNPB dan BNPD, ya, di mana mereka mempersiapkan setiap kebutuhan, setiap alat-alat untuk penanganan dan dari kemungkinan yang paling ringan hingga paling berat. Lalu yang keempat ada Basarnas, di mana Basarnas ini sangat membantu jikalau untuk pencarian warga jika ada yang terjebak di rumah yang dekat erupsi gunung yang sudah erupsi. Ya, mungkin saat itu mungkin saja ya, jika masih ada warga yang terjebak di rumah mereka di dekat gunung, mungkin mereka belum sempat mengungsi, mungkin Basarnas dan seluruh lembaga yang ada di sini mungkin bisa saling bekerja sama untuk menyelamatkan mereka. Lalu yang terakhir ada lembaga TNI dan Polri. TNI dan Polri bisa membantu dalam banyak hal, tapi yang di sini mungkin bisa membantu dalam kebutuhan logistik, ya, dan juga pengamanan di beberapa titik daerah, mungkin yang rawan, mungkin daerah yang dekat dengan gunung, mungkin jarak radiusnya 5-10 km, mungkin TNI dan Polri bisa membantu mengamankan daerah tersebut dan mengarahkan para warga untuk ke tempat daerah pengungsian. Seperti itu. Nah, akhirnya kita sampai di akhir video. Mungkin itu dahulu apa yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Sekian dari saya. Saya minta maaf jika ada salah kata. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya.